Kisah akan berfokus pada seorang intel kepolisian bernama Thomas bukan si kereta yang tengah mengemudikan mobilnya, di mana dalam perjalanan tiba-tiba ia mendapat kabar bahwa situasi di kantornya sedang memanas karena akan ada pemeriksaan dari pusat. Namun bukan hanya itu saja, di waktu yang bersamaan ia juga menerima pesan dari adiknya tentang jenazah sang ibu yang akan segera dimakamkan. Dire ce que tu fous exactement. On a fini les papiers. Elle a été transférée en salle mortuaire. La mise en bière a commencé. Tout le monde t'attend. Di tengah kebingungan menentukan mana yang harus didahulukan, tiba-tiba seekor anjing melintas dan membuat Thomas membanting setir. Namun satu benturan keras terjadi pada mobilnya yang ternyata seseorang sudah tergeletak. Ia yang merasa panik langsung memasukkan tubuh itu ke dalam bagasi dan menutupinya dengan jas yang ia kenakan. Perjalanan pun kembali dilanjutkan, namun tak lama kemudian ia dihentikan oleh sekumpulan razia. Alangkah sialnya saat ia diminta menunjukkan identitasnya, kartu anggotanya justru tertinggal di dalam jas yang kini membungkus mayat tersebut. Meski ia mengaku sebagai polisi, tentu saja hal itu tak cukup untuk meyakinkan, yang mana di saat petugas memeriksa mobilnya terjadi sedikit perdebatan. Sementara itu di kantor, kedatangan tim inspeksi wanita intel bernama Naomi segera memberitahu rekannya yang bernama Mark. Tanpa banyak waktu, mereka langsung menuju loker Thomas dan berusaha membuka paksa brankas miliknya. Namun saat menemukan tumpukan uang di dalamnya, mereka sadar jika itu bisa menjadi bukti yang berbahaya, hingga tanpa berpikir panjang, mereka langsung membuangnya ke dalam kloset. Donc Thomas, tu prends pour qui? Di sisi lain, pimpinan kantor tengah diinterogasi oleh tim pusat terkait kasus penyelundupan barang haram. Dugaan mengarah pada Thomas yang dituduh menerima suap untuk meloloskan barang tersebut. Namun karena tidak adanya bukti yang cukup kuat, mereka memutuskan untuk bertemu langsung dengan Thomas. Kembali ke lokasi razia, di mana para petugas akhirnya meminta maaf setelah mengetahui identitas Thomas yang sebenarnya. Tak lama kemudian, ia menerima pesan dari Mark yang memberitahukan bahwa tim inspeksi sudah tiba di kantor. Demi menghindari situasi itu, Thomas memilih untuk pergi ke rumah duka yang langsung disambut oleh mainan putrinya. Papa, ton pied. Ça va ma chérie? Oui. C'est pas trop tôt? T'étais passé où? Untuk terakhir kalinya, Thomas pun menatap jenazah ibunya sambil meletakkan patung salib ke dalam peti. Namun di tengah prosesi penutupan, Mark kembali menghubunginya dan memberitahu bahwa tim inspeksi ingin segera bertemu dengannya, sehingga hal itu membuat Thomas makin gelisah mengingat di bagasinya masih tersimpan mayat dari kejadian sebelumnya. Dengan harapan rencananya akan berhasil, Thomas keluar dan memanfaatkan jalur ventilasi sebagai langkah awal. Ia lalu kembali masuk dan berpura-pura ingin berdoa dan meminta pengurus meninggalkannya sendirian. Meski sempat ditolak karena waktu telah habis, ia akhirnya memberi uang sogokan dan mendapatkan waktu tambahan selama 15 menit. Tenez pour le service. Vous avez jusqu'à 22 heures. Merci. Begitu pengurus pergi, Thomas langsung bergerak cepat dengan menutup kamera CCTV menggunakan balon, lalu membuka ventilasi udara dan menggunakan mainan putrinya untuk menarik mayat. Namun tiba-tiba mainan itu mengeluarkan suara tembakan yang kebetulan didengar oleh dua orang suster di sana. Kedua suster itu pun segera melapor pada pihak keamanan karena curiga dengan suara tersebut. Namun karena tak menemukan bukti langsung, laporan pun diteruskan kepada pengurus di sana. Sementara itu, dengan waktu yang semakin menipis, Thomas berusaha semaksimal mungkin memasukkan mayat itu ke dalam peti. Di saat yang bersamaan, pengurus di sana mengambil kunci cadangan dan berjalan menuju ruangan untuk memastikan laporan kedua suster tersebut. Sementara Thomas yang masih sibuk merapikan semuanya, akhirnya berhasil menutup situasi dengan sempurna, lalu duduk seolah menjadi anak yang tengah berduka.
Setelah lolos dari kecurigaan, Thomas pun keluar dan langsung bergabung dengan keluarga untuk mengiringi mobil jenazah. Namun di tengah perjalanan terjadi hal janggal ketika supir ambulan melihat peti itu seolah bergerak dengan sendirinya. Beruntung ia memilih mengabaikannya hingga akhirnya mereka tiba di pemakaman dan langsung menguburkannya tanpa ada kecurigaan lebih lanjut. C'est putain de lourd, non? Laisse pas tomber, ça risque de s'ouvrir. Sepulangnya dari sana, Thomas mendapat kabar dari Mark bahwa dirinya kini aman dari incaran tim infeksi. Namun untuk memulihkan citranya, ia harus ikut serta dalam sebuah misi penangkapan seorang pengedar. Lalu, sang atasan kemudian menunjukkan foto target bernama Manuel yang diduga terlibat jaringan mucikari dan kini menjadi buronan Interpol. Déjà inculpé pour trafic de stupéfiants, association de malfaiteurs, et en prime, il est fiché chez Interpol. Et si on l'arrête par les... Singkat cerita, mereka berempat tiba di lokasi persembunyian target dan langsung menyebar untuk melakukan pencarian, yang mana saat Thomas berjalan sendirian, tiba-tiba muncul seekor anjing yang seolah mengajaknya mengikuti arah tertentu. Tak disangka hewan itu justru menuntutnya ke sebuah titik yang membuat langkahnya terhenti, tepat di lokasi di mana ia sebelumnya menabrak seseorang. Seketika rasa gugup menyelimuti dirinya ketika menyadari bahwa pria itu adalah Manuel. Tak lama kemudian, seorang polisi datang karena adanya laporan warga terkait tabrak lari, sehingga polisi tersebut meminta izin untuk memeriksa lokasi kejadian dan berencana melacak pelaku melalui rekaman CCTV. Que vous fabriquez dans le coin? On nous a signalé un accident de voiture bizarre la nuit du 9. Un chauffard aurait renversé un homme, puis mis la victime dans son coffre avant de prendre la fuite. Vous avez une piste? Non, pas encore. Mais faut que je vérifie les vidéos de caméra surveillance. Di situ Mark menyarankan Thomas untuk beristirahat saja, sementara ia sendiri yang akan menangani situasi bersama polisi. Namun karena rasa penasaran, Thomas kembali lagi dengan berpura-pura membawa makanan. Awalnya ia nyaris ketahuan karena warna mobilnya mirip dengan yang dicurigai, tapi beruntung plat nomornya tidak terlihat jelas sehingga ia masih bisa lolos. Alors, vous avez une piste? Ça s'est passé ici, mais on voit pas bien, l'image est tronquée. Ouais, la qualité est pourrie, non? Allez, viens, on mange. Adegan beralih ketika Thomas sedang berlatih menembak. Tiba-tiba sebuah panggilan masuk menanyakan tentang mayat Manuel. Karena tidak ingin diganggu, ia langsung menutup telepon tersebut. Namun panggilan itu kembali datang dan percakapan yang terjadi membuat Thomas panik karena orang itu mengetahui semua yang ia lakukan saat kecelakaan. Bon, allez, ça suffit, arrête de m'appeler sale connard, c'est bon? Si je disais à la police l'endroit où tu as enterré Manuel Barcelo. Thomas pun berusaha mencari siapa penelpon itu, tetapi justru dipermainkan oleh sebuah mobil yang keluar dari parkiran, di mana saat hendak mengejarnya, tiba-tiba Mark datang membawa kabar bahwa ponsel milik Manuel terdeteksi aktif di sekitar pemakaman ibunya. Sempat terpikir untuk menyembunyikan fakta itu, namun karena teror terus berlanjut, tekanan mental mulai menghancurkan dirinya. Voilà! Putain! Setelah kembali ke kantor, Thomas meminta laporan dari anak buahnya mengenai kejadian pagi tadi. Namun di saat ia sedang berada di ruangannya, tiba-tiba sosok meneror itu datang dan langsung menampar serta memukulnya. Ternyata pria tersebut adalah seorang agen Interpol narkotika bernama Antonio Marelli, sosok yang cukup berpengaruh di dalam kepolisian. Commissaire Marelli. Mademoiselle, les toilettes, c'est par où? J'ai l'air d'être la dame pipi. Ketika Thomas mengikutinya ke toilet, di sana Marelli kembali menanyakan keberadaan mayat Manuel, di mana dalam ketakutan akan tuduhan pembunuhan tersebut, Thomas terus saja menyangkal atas keterlibatannya, sehingga hal itu justru membuat Marelli semakin geram hingga menggunakan kekerasan untuk memaksanya bicara. Allez, on y retourne! On y retourne! Malam harinya, Thomas nekat kembali ke pemakaman dan membongkar makam ibunya demi mengambil mayat Manuel. Dan saat memeriksanya, ia menemukan ponsel serta bekas luka tembak di tubuh tersebut. Seketika ia merasa lega karena menyadari bahwa Manuel sebenarnya sudah mati sebelum tertabrak. Yang mana di samping itu, ia juga menemukan satu petunjuk berupa sertifikat keamanan berangkas.
Tak lama kemudian ponsel Manuel pun berdering, namun ketika diangkat, orang itu justru malah langsung menutupnya. Beruntung, dengan bantuan Naomi, Thomas berhasil melacak bahwa penelpon itu masih bagian dari komplotan yang sama. Namun di sisi lain, Naomi dan Mark dibuat terkejut setelah melihat rekaman CCTV yang membuktikan bahwa Thomas adalah pelaku tabrak lari tersebut. Thomas sendiri akhirnya berhasil menangkap si penelpon misterius tadi dan langsung melakukan interogasi tanpa ampun, di mana terungkaplah bahwa Marely memanfaatkan jabatannya untuk mengedarkan narkoba bersama Manuel. Namun karena dihianatinya, Marely memburu Manuel yang membawa kabur kunci brankas berisi uang hasil bisnis haram tersebut. Détiennent des quantités énormes et doivent Berbekal informasi itu, Thomas kembali untuk mencari kunci brankas tersebut. Namun tanpa diduga, Mark sudah berada di sana dan langsung menodongkan senjatanya. Ia meminta kunci itu agar segera diserahkan. Dalam posisi itu, Thomas sebenarnya bisa saja dijerat kasus tabrak lari, tapi Mark yang masih memiliki rasa iba memilih membawanya pergi ke sebuah pelabuhan. Sebagai rekan seperjuangannya, Mark berniat melindungi Thomas daripada harus menyerahkannya ke pihak berwenang. Namun di saat Thomas hendak menjelaskan semuanya, tiba-tiba Marely menelpon dan memerintahkannya untuk menjauh dari mobil. Arahan itu terus membawa mereka semakin jauh hingga tanpa disadari, sebuah kontainer jatuh tepat menghantam mobil Mark. Peristiwa itu membuat Thomas terpukul dan bertekad untuk menyerahkan diri sekaligus membongkar semua kejahatan yang dilakukan Marely. Namun ketika Marely kembali menghubungi lewat telepon rumahnya, membuat Thomas menjadi sangat ketakutan jika terjadi sesuatu terhadap keluarganya. Tanpa pikir panjang, Thomas bergegas pulang untuk memastikan keadaan keluarganya, dan sesampainya di sana, mereka masih baik-baik saja. Tak lama kemudian, Marely mengirim pesan yang memerintahkan Thomas untuk membawa mayat Manuel. Demi menghindari hal yang tidak diinginkan, Thomas menyuruh adiknya membawa anaknya ke tempat yang lebih aman. Setelah itu, ia pun menyiapkan rencana dengan mengambil senjata serta memasukkan sebuah bom ke dalam tubuh Manuel sebelum menuju ke lokasi pertemuan. Sesampainya di tempat yang telah ditentukan, Thomas pun mengeluarkan mayat Manuel dan memindahkannya ke mobil Marely, di mana dalam situasi itu, Marely berhasil melucuti senjata Thomas dan bahkan sempat mengambil gantungan kunci miliknya. Namun karena dianggap tidak berbahaya, benda itu pun dikembalikan, yang padahal itulah detonator yang terhubung dengan bom di dalam mayat Manuel. Setelah semuanya terlihat selesai, Thomas pun segera pergi dari sana. Namun tiba-tiba Marely mencoba menembaknya, di mana Thomas kembali dan justru malah menantangnya sambil mengancam akan membongkar seluruh kejahatannya, sehingga dia terpaksa membiarkannya pergi demi menjaga uang yang bisa ia gunakan untuk menyuap pihak lain. Dengan waktu yang tersisa hanya beberapa menit, Marely sempat mendekati Thomas untuk mengembalikan pistolnya sebelum akhirnya tancap gas. Namun tak lama, bom yang ditanam dalam mayat itu meledak sangat brutal. Dalam kondisi terbakar, Marely pun keluar dan mencoba untuk melawan, meskipun pada akhirnya ia tewas di tangan Thomas. Singkat cerita, pihak kepolisian datang dan mengamankan lokasi serta membawa Thomas untuk diinterogasi, yang mana hasil akhirnya kasus tersebut ditutup demi menjaga nama baik institusi. Namun Thomas harus menerima konsekuensi dengan dikeluarkan dari pekerjaannya. Naomi kemudian datang memberi dukungan sambil menyerahkan sesuatu yang ia temukan saat menyelidiki kematian Marely.
Thomas yang menyadari bahwa benda itu adalah kunci berangkasnya tanpa buang waktu. Ia pun mengikuti petunjuk dari sertifikat yang ditemukan sebelumnya hingga akhirnya tiba di sebuah ruangan khusus penyimpanan. Ketika berangkas itu dibuka, ia hanya bisa terdiam melihat sejumlah uang yang sangat besar, cukup untuk menghidupi dirinya hingga 7 turunan selama ia tahu bagaimana menggunakannya. Asal ulah main selawat. Tamat, saya pamit undur diri, see you next video dan sampai jumpa.